Perlawanan persahabatan pertama dilalui oleh timnas U20 di Turki menentang Çakalıklı. Menang. Jom kita semak video ini, guys. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Oke, guys. Pada hari ini kita membincangkan terkait dengan perlawanan persahabatan pertama Indonesia timnas U20 di Turki ya, menentang Çakalıklı di Turki ini. Menang. Jadi Sinteyong masih tidak berpuas hati, tapi perlawanan sebenar adalah pada esok hari, guys, hari Rabu, menentang timnas Turki ya, U20 juga. Ini baru perlawanan yang sebenar. Kemarin timnas U20 mendapat sedikit momentum hasil kemenangan ketika menentang Çakalıklı ya, Çakalıklı. Nah, mungkin ini timnas yang tidak dikenali dan hanya untuk pemanasan badan, tetapi ini amat penting bagi membentuk keserasian dalam pemain itu. Oke, guys, jom kita semak video ini, guys. Kita semak video ini sehingga selesai untuk memahami isi kontennya yang selengkapnya. Daripada channel Garuda Space, pada yang baru ketemu channel ini, boleh tekan butang subscribe dan tekan loncengnya sekali, like, share, dan komen untuk support kepada channel ini. Oke, judulnya ialah Dibuat Kagum Ivar Jenner Jadi Tak Sabar Dilatih STY, timnas U20 permalukan Çakalıklı di Turki. Oke, tanpa berbasa-basi, jom kita semak video ini. First, will be an honor to play for Indonesia. Itu tadi pemain keturunan juga yang mungkin akan menguatkan timnas U20 sekiranya selesai semua. Raih kemenangan di uji coba perdana timnas U20 Indonesia, tatap laga selanjutnya. Tatap laga selanjutnya menentang Turki, itu yang kita mau tengok, guys, besok. Usai beberapa hari menjalani pemusatan latihan, akhirnya timnas U20 Indonesia mendapatkan tantangan pada uji coba perdana di Turki, yakni melawan Çakalıklıspor pada Senin kemarin. 2-1 Menariknya, skuad Garuda Nusantara mampu meraih kemenangan dengan skor 2-1. Çakalıklı. Dua gol timnas Indonesia U20 dicetak oleh Ginanjar Wahyu pada menit ke-17 dan Ricky Pratama di menit ke-85. Tentu ini merupakan kemenangan awal Ricky yang penting untuk menumbuhkan kepercayaan diri Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan selama training center di Turki. Lama. Memberikan Lama sudah dong training center di Turki ini kan, guys. Berapa minggu sudah. Jadi ini yang perlawanan pertamanya kemarin ini. Menang 2-1 ya. Tetapi uji coba besok yang paling seru menentang Turki ya. Turki U20 juga. Kita nantikan besok, guys. jawaban dengan mencetak kemenangan. Setelah melawan Çakalıklıspor, skuad Garuda Nusantara dijadwalkan bakal menghadapi timnas Turki U19 pada Rabu ini yang besok. paling seru ini. Selama di Turki, Sinteyong diketahui berencana untuk menggelar 6 pertandingan uji coba. Sini kita mau tahu kekuatan Çakalıklıspor, beberapa klub lokal yang akan dihadapi adalah Antalyaspor U19 dan Alanyaspor U19. Kedua tim itu pernah dihadapi timnas Indonesia U19 saat pemusatan latihan di Turki pada 2021 lalu. Setelah menjalani pemusatan latihan di Antalya, Turki, rencananya Sinteyong akan membawa anak didiknya ke Spanyol dengan program lagi ya. Ini sekaligus menjadi persiapan Indonesia jelang Piala Dunia. Ini bermakna, guys. Indonesia ini memang betul-betul mempersiapkan timnas U20-nya ini untuk kejuaraan Piala Asia U20 tahun depan dan juga kejuaraan Piala Dunia U20. Ini betul-betul pemusatan latihan di Turki dan Spanyol ini memang padu lah. 20 tahun depan. Sedangkan bagi timnas Turki U19 melawan Indonesia akan menjadi persiapan Piala Eropa U19 2022. Sinteyong besok baru kita ketahui dengan Turki ini. Segera jalani proses naturalisasi. Nah, ini Justin yang Hubner naturalisasi dan ini, Justin dan Iva. Sinteyong. Wah, ini kita nantikan juga ini, tahu. Dikutip dari situs resmi PSSI, dua pemain keturunan yakni Justin Hubner dan Ivar Jenner
akan menjalani wawancara dengan Badan Intelijen Negara atau BIN sebelum melanjutkan proses sebagai calon pemain naturalisasi. Nah, Sebagai informasi, keduanya telah mengunjungi kantor PSSI pada Senin kemarin. kemarin Kedatangan ya, dua dorang pemain pergi muda kantor berdarah Belanda PSSI ya. itu guna untuk bertemu Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan. Pada kesempatan itu, Jenner dan Hapner memuji sepak bola Indonesia baik dari sisi supporter hingga turut menyinggung kiprah Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia. Kami sudah mendengar banyak dan melihat sepak bola Indonesia. Indonesia memiliki supporter yang banyak dan militan, ucap Jenner. Wah, Kami juga tidak sabar lagi untuk berlatih dengan Coach Sintayong. tapi mudah-mudahan lah kan cepat proses naturalisasi mereka ini. Justin Hapner dan juga Ivar Jenner ini. Sebab ini peluang sebenarnya untuk timnas 20 menambahkan lagi kekuatan dari pemain yang sangat berpengalaman ini. Bermain di Belanda dan juga di Eropa ini. Bukan senang ya. Ini dia akan memperkuatkan di pertahanan. Macam Justin ini akan main di pertahanan, Ivar Jenner ini akan bermain di gelandang tengah. Jadi ada kawan guys untuk di gelandang tengah itu bermain dengan Marcelino Ferdinand, Arkan Kakak kah? Itu. Dan juga di pen itu nanti. Oh, ini lagi kita nantilah dengan kehadiran dua pemain ini. Nanti kita mudah-mudahan prosesnya cepat. Tambah Hapner. Jenner menyebut bahwa salah satu alasan dirinya ingin membela timnas Indonesia adalah lantaran ingin membahagiakan keluarganya. Wow. Pemain FC Utrecht U21 itu mengaku bahwa dia mendapatkan banyak dukungan untuk membela timnas Indonesia, baik dari kerabat maupun dari teman-teman dekatnya. Ivar Jenner lahir pada 10 Iwan Januari Bule pun 2004. senyum-senyum kan. Dengan usia masih 18 tahun saat ini, Jenner bisa Woi, memperkuat muda timnas lagi. Indonesia pada Piala Dunia U20 tahun depan, bila proses naturalisasinya telah rampung. Selain Mudah-mudahan itu, dengan selesai. usianya yang masih 18 tahun, Jenner bisa menjadi salah satu harapan timnas Indonesia untuk jangka panjang. Update naturalisasi Jordi Amat dan dan Sandy Sandy Walsh. Walsh. Ini pun macam mana sudah keadaannya ini ya? Selain wacana menaturalisasi Justin Hapner dan Ivar Jenner, kabar Jordi Amat dengan Sandy Walsh nih kan macam lama sudah nih. Macam mana sudah prosesnya sekarang? Sebab dia ikut step by step bahkan guys. Dia bukan terus dapat ini naturalisasi. Dia kena ikut yang dokumen-dokumen yang perlu step by step dan juga memakan masa waktu yang lama. Tetapi kalaulah dipermudahkannya, mungkin insya Allah akan cepat juga. naturalisasi pemain keturunan yang telah lebih dulu diproses yakni Jordi Amat dan Sandy Walsh juga menarik untuk dinantikan. Sebagaimana diketahui, Jordi Amat dan Sandy Walsh adalah dua nama dari 3 yang diajukan untuk menjadi warga negara Indonesia Itulah. untuk memperkuat timnas Indonesia di ajang Piala Asia 2023. Jordi Amat Ditambah main di satu pemain JDT lagi, sudah. yakni Saint Patinama. Sini Patinama nih lagi. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham, Prof. Dr. Edward Omar Sharif Yarich mengaku bahwa proses naturalisasi Jordi Amat dan Sandy Walsh sudah sampai di Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Nah, yang artinya tinggal menunggu pengambilan sumpah kewarganegaraan saja. kalau Joko Widodo sudah masuk campur ini guys, cepat nih. Sekarang sudah ada di Presiden, kalau saya tidak salah, 1 atau 2 minggu yang lalu. Itu kemudian kita hanya menunggu Surat SK keputusan. Presiden. Begitu ada SK dari Presiden, maka harus. Kalau saya tidak salah, dalam jangka waktu 1 bulan itu harus diambil sumpah sebagai warga negara Indonesia, ucap Profesor Dr. Edward Omar Sharif Yarich. Meskipun Saint Patinama sedikit lebih lama, namun Jordi Amat dan Sandy Walsh akan menjadi tambahan kekuatan timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong. Terdekat, agenda timnas Indonesia akan menjalani Piala AFF 2022. Dengan berbagai pengalamannya di Eropa, diharapkan para pemain keturunan Piala tersebut Asia juga mampu ini. menularkan ilmunya hingga membawa timnas Indonesia berprestasi di ajang 2023 tahun depan. kedepannya.
Ini Jordi Amat dan juga Sandy Walsh. Perlawanan pertama menang ke atas Cakalik Lee ya 2-1. Tetapi kita tidak ketahui kekuatan Cakalik Lee ini di paras mana ataupun di level mana. Yang paling penting pada besok 26 hari bulan Rabu Indonesia Timnas U20 ini akan menentang Turki U20. Di situ baru diketahui level sebenar Timnas U20 selepas dekat 2 minggu ya berada di Turki untuk latihan pusatnya. Jadi kita mendoakan semoga besok sama-sama kita melihat atau menonton guys. Kalau ada live kalian bagi linknya di mana live itu nanti. Kita sama-sama menyaksikan dan kita kalau ada dia punya highlight nanti kita akan membuat sedikit ulasan bagaimana perlawanan itu nanti. Mudah-mudahan Indonesia akan dapat mengatasi Turki U20 ini. Dan kita mengharapkan juga ya dua pemain tadi naturalisasi untuk Timnas U20 ini yaitu Ivar Jenya dan juga Justin Hubner ini dapat segera proses naturalisasinya itu. Walaupun kita ketahui sebelum ini Jordi Amat dan juga Sandy Walsh itu masih lagi dalam proses itu walaupun telah lama. Tetapi apa yang penting proses itu berjalan dan step by step telah diikuti, segala dokumentasi telah ada. Itu yang penting. Dan juga yang pentingnya dua pemain ini Ivar Jenya dan juga Justin ini telah melawat ataupun pergi ke kantor PSSI itu sendiri untuk menyatakan bahwa keinginan mereka untuk beraksi bersama Timnas U20 itu penting sebenarnya guys, supaya mereka membawa pengalaman mereka di Eropa itu kepada Timnas U20 ini dan membentuk sistem itu kepada pemain-pemain lokal. Dan pemain lokal sendiri banyak yang telah berpengalaman luas sebenarnya di dalam U20 ini. Sebelum ini mereka juga pernah bermain di Toulon Cup ya di Eropa. Ketika sebelum kejuaraan AFF itu untuk mereka timba pengalaman dan beberapa negara besar mereka telah kalahkan ya, terutamanya ketika menentang Australia. Mereka juga pernah menentang Korea Selatan, mereka juga di Toulon Cup ya pernah mengalahkan Ghana 1-0. Jadi Timnas U20 pemain-pemain lokal ini semua pemain yang berpengalaman seperti Marcelino Ferdinand, Hoki Caraka, Ronaldo Quante, itu semua pemain-pemain yang tidak asing lagi bagi Indonesia itu sendiri karena mereka mempunyai satu bakat dan talenta yang begitu baik sekali. Ketika bermain di AFF sendiri kita menyaksikan bahwa ada pemain seperti Hoki Caraka mencetak hat-trick, Ronaldo Quante, Rabbani, itu semua telah dididik, diasuh di bawah Sinteyong. Jadi kali ini Sinteyong akan berusaha keras. Besok adalah penentuan, kita melihat bahwa Timnas U20 mampu untuk menggegar di Eropa dalam siri lawatan perlawanan persahabatan ini. Oke guys, sampai di situ saja video pada kali ini. Jika kalian juga punya pandangan dan pendapat sendiri dan ide yang bermanfaat, boleh kongsikan di kolom komentar di bawah untuk kita mendapat info daripada kalian yang positif guys. Oke, sampai berjumpa lagi. Majulah sukan untuk negara. Assalamualaikum. Bye-bye.